Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Sebagai warga GKJ di Klasis Magelang ini, dimanapun Anda berada, saya Pendeta Emeritus Samono Harjoswito selaku hamba Tuhan dengan ini menyampaikan salam sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Dalam situasi yang masih sulit ini, oleh karena pandemi COVID-19, kita selaku orang-orang beriman harus tetap berpegang teguh kepada kehendak Tuhan, sehingga tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Pesan Tuhan dalam situasi sekarang ini ialah bahwa kita tidak boleh marah kepada siapapun, termasuk saudara-saudara kita yang tidak setia melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian kita diminta untuk tetap sabar di dalam segala sesuatu. Itulah firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Amsal Sulaiman 15 ayat 18. Percayalah bahwa Bapa Sorgawi kita tetap menjaga kita sambil menanti dengan sabar masa yang hendak dianugerahkan kepada kita, menanti dengan sabar pertolongannya. Percayalah bahwa keadaan akan menjadi normal kembali. Demikianlah pesan dari firman Tuhan. Kasih karunia menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah Minggu Biasa 12 GKJ Seklasis Magelang, Minggu tanggal 21 Juni 2020 ini kita mulai dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Bersama akan kita mulai dengan menaikkan pelengkap Kidung Jemaat nomor 55, bait yang pertama dan keempat. Hai, puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita masuk dalam pengakuan dosa. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan sebagai panggilan hidup di dalam kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi, dan kurang mengasihi sesama seperti diri sendiri. Inilah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan Roh Kudus kepadaku,
supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian penyesalan dosa dengan lagu Do Re Mi 2 kali. Jemaat dimohon berdiri, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Tertulis di dalam Roma 4 pasal 4 ayatnya yang ke-7. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dimohon menyanyikan lagu Laskar Kristus sebanyak 2 kali. Pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda.
Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Pada saat ini kita akan mempersiapkan diri di dalam mendengarkan sabda Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, anak-anak-Mu pada saat ini siap untuk membaca, merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa berani berkomitmen hidup di dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sabda kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan menggumuli kebenaran firman Tuhan di dalam bacaan Injil Matius 10 ayat 24 sampai yang ke-39. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Injil Matius 10 ayat 24 sampai yang ke-39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu di ari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukanlah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di masa-masa menjelang dan selama Natal biasanya tema yang selalu digaungkan adalah tentang damai atau kedamaian. Misalnya, Yesus datang membawa damai, datanglah ya Raja Damai, Natal membawa damai sejahtera, ataupun damai Natal bersama dengan kita. Nah, bacaan kali ini seakan-akan paradoks, bertolak belakang dua kutub dengan pemahaman bahwa Yesus datang membawa damai. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Matius 10 ayat 34. Apa artinya ini? Kenapa Yesus kok mengatakan bahwa dirinya datang bukan membawa damai, malahan membawa pedang? Bahkan selanjutnya Yesus juga mengatakan, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Apa maksud Yesus? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan sebelumnya, di dalam Matius 10 ayat 16 dan seterusnya, Yesus mengatakan bahwa ia mengutus murid-muridnya bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu Yesus memberikan penguatan, jangan kamu khawatir, Roh Kudus akan menolong tepat pada waktunya. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kali ini sebenarnya berbicara tentang komitmen. Komitmen saya dan saudara, komitmen kita semua untuk mengikut Yesus. Bertekad untuk tetap mengikut Yesus walaupun banyak tantangan dan rintangan. Disinilah Yesus menggambarkan bahwa ketika bertekad untuk tetap mengikut Dia, bisa menghadapi tantangan, hambatan, pertentangan, ataupun penolakan, bahkan dari keluarganya sekalipun. Yesus menggambarkan dengan adanya pemisahan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, dan seterusnya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah ini berarti ketika kita menjadi murid Yesus, kita kemudian membenci sanak saudara kita? Untuk adik-adik sekolah minggu, ketika adik-adik menjadi murid Yesus, apakah kemudian harus membenci ayah ibu? Membenci kakak atau adik? Membenci teman-teman sekolah? Membenci teman-teman sepermainan? Tentu bukan ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah ketika kita memutuskan mengikut Yesus, jadilah pengikut atau murid yang siap menanggung penderitaan, siap ditolak, siap dibenci, bahkan siap mendapatkan aniaya. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Injil Matius pasal 10 biasa disebut sebagai mission discourse atau ceramah tentang misi, perintah untuk menyebarkan kabar baik yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya. Tuhan Yesus memerintahkan. Dalam Matius 10 ayat 27 bacaan kita tadi. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Kabar baik yang tadinya hanya diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, sekarang harus diberitakan sejelas-jelasnya kepada sebanyak mungkin orang. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Dia
mengutus mereka seperti domba-domba di tengah serigala. Apa artinya ini? Kalau selama ini murid-murid merasa aman dan menikmati pengajaran kabar baik yang diberikan oleh gurunya di lingkungan yang terbatas, maka ketika mereka harus menyebarkan keluar, keadaan bisa menjadi sangat berubah. Mereka akan dibenci, mereka akan ditangkap, mereka akan dianiaya, bahkan nantinya mereka semua, kecuali Yohanes, mereka mati karena kesaksian imannya itu. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Iman Kristen baru akan menghadapi tantangan yang sesungguhnya ketika kita mau menyaksikannya keluar. Di gereja, mudah untuk menjadi orang Kristen. Tetapi begitu kita menyatakan diri bahwa saya petani Kristen, saya pengusaha Kristen, saya pelajar Kristen, saya mahasiswa Kristen, saya guru Kristen, saya pemain band Kristen, dan saya akan melakukan pekerjaan sesuai kebenaran Alkitab, maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung dari orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh nyata sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus melakukan mujizat, dia malah dituduh oleh orang-orang Farisi bahwa dia melakukannya dengan kuasa penghulu setan. Pada waktu Yesus menunjukkan kasih kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, Yesus malah dihina. Bahkan di dalam kitab Markus dicatat, kaum keluarga Yesus sendiri pun menganggap Yesus tidak waras. Bahkan akhirnya Yesus mati di kayu salib. Kalau semua itu bisa dialami Tuhan Yesus, maka kita sebagai murid-muridnya juga harus siap mengalami hal yang sama. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38. Memikul salib bukan sekedar mengalami penderitaan, misalnya sakit, banyak hutang, pasangan yang kasar, dan lain sebagainya. Karena penderitaan bisa bermacam-macam sebabnya. Bisa akibat kesalahan sendiri, bisa karena kejahatan orang lain, atau juga bisa karena kejadian alam. Tetapi memikul salib adalah mengalami penderitaan sebagai konsekuensi menjadi murid Kristus. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, lebih mudah bagi kita untuk mempraktekkan iman Kristen di tengah keluarga yang semuanya Kristen, di lingkungan tempat tinggal kita yang mayoritas orang Kristen, atau di dalam gereja. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita rela membayar harga sebagai murid Kristus dan menyatakan iman kita di tengah-tengah dunia. Mungkin itu bisa berarti kehilangan harta, kehilangan karir, kehilangan keuntungan, kehilangan popularitas, kehilangan waktu luang, kehilangan kesehatan, bahkan mungkin kehilangan keluarga dan nyawa kita. Bukan mencari penderitaan, tetapi kalau demi Kristus kita menderita, kita harus siap. A.W. Tozer, seorang pendeta dan penulis buku Spiritualitas Kristen, mengatakan bahwa hidup Kristen lebih dari sekedar selamat karena dosa. Hidup bahagia menunggu saat dijemput ke surga.
Kristus tidak mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan manusia dari neraka, tetapi juga supaya semua orang yang percaya menyatu dengannya, menjalani hidup penuh penyerahan diri sebagaimana Kristus. Hanya dengan menjalani hidup yang seperti inilah kita mengalami sukacita Kristus secara penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata menjadi murid Kristus bukanlah hal yang mudah dan pasti bisa jadi membuat kita gentar. Tetapi di dalam bacaan firman Tuhan kali ini pun kita beroleh penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Dinyatakan bahwa Kristus memberikan jaminan kemenangan kepada murid-muridnya. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus tahu bahwa mereka pun bisa mengalami ketakutan. Oleh karena itu di dalam bacaan kita, Tuhan Yesus menyatakan 3 kali dengan kata, janganlah kamu takut. Ayat 26, ayat 28, dan juga ayat 31. Mari kita renungkan, mengapa kita tidak boleh takut untuk membayar harga sebagai murid Kristus. Yang pertama, suatu saat nanti kebenaran akan pelayanan Kristus akan diketahui oleh semua manusia. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan tidak akan ada sesuatu pun yang tersembunyi. Semua akan diketahui oleh orang lain tepat pada waktu Tuhan. Yang kedua, murid Kristus ada di dalam jaminan kekekalan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, ia juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Ayat 32. Kalau Allah sendiri yang menjamin, apakah ada yang bisa mengubah keputusan Allah? Yang ketiga, Allah menjaga hidup kita sampai hal-hal yang terkecil. Burung pipit yang tidak ada harganya diperhatikan Allah, apalagi kita. Bahkan jumlah rambut di kepala kita pun Allah mengetahui. Betapa kuatnya penjagaan Allah seperti ini. Namun, bukan berarti kita akan selalu terhindar dari kesukaran. Apapun yang terjadi, Allah yang pegang kendali. Bahkan ketika kita mengalami hal-hal yang buruk sekalipun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, inilah jaminan hidup kita. Ketika kita berani berkomitmen, sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, dan hidup untuk Kristus. Masihkah kita ragu-ragu membayar harga untuk menjadi murid Kristus? Tentu jawab kita adalah tidak. Kita tidak ragu membayar harga menjadi murid Kristus. Selamat menjadi murid Kristus. Selamat berkomitmen untuk terus setia sebagai murid-murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Kita mengambil saat teduh.
kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita datang pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Untuk kesetiaan-Mu bagi kami semua yang meneladankan kepada kami dalam kehidupan ini sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu, agar kami berlaku setia kepadamu. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, terkhusus untuk anak-anak kami yang telah menerima hasil ujian sekolahnya, ujian akhir semester ini. Engkau yang telah memberkati anak-anak kami di dalam belajar mereka. Engkau yang telah menjagai anak-anak kami. Kami pun masih memohon kepadamu bagi anak-anak kami yang masih menghadapi ujian akhir. Demikian juga untuk anak-anak kami yang masih mencari tempat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Berkati untuk jerih payah usaha anak-anak kami. Mampukan anak-anak kami untuk belajar dengan tekun dan giat. Mampukan anak-anak kami, Tuhan. Kami pun teringat untuk sekolah-sekolah Kristen di dalam masa-masa ini untuk mencari para murid. Kiranya Tuhan yang memelihara. Bapa, kami pun berdoa untuk anak-anak kami di dalam pergumulan mereka mencari pekerjaan. Di masa pandemi saat ini, sungguh kami mengerti bahwa tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Engkau tuntun anak-anak kami. Engkau beri daya juang dan semangat dan juga pengharapan. Demikian juga untuk anak-anak kami, untuk jemaat kami yang memulai usaha baru. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan jagai, dan Tuhan mampukan. Mampukan umat-Mu ini untuk saling menopang di dalam kehidupan bersama. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Demikian juga untuk anak-anak kami di dalam pergumulan mereka akan pasangan hidupnya. Mampukan anak-anak kami untuk meyakini bahwa pasangan hidupnya dari Tuhan, bahwa pasangan hidupnya adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya. Bapa, kami pun membawa pergumulan kami di dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, penghidupan kami, pergumulan kami di dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam masyarakat. Mampukan kami untuk setia padamu di jalan-Mu. Mampukan kami untuk kami mendengarkan tuntunan Roh Kudus-Mu dan menguasai diri kami untuk kami boleh turut atas tuntunan Roh Kudus-Mu itu. Kuatkan kami, teguhkan kami di dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Bapa yang Maha Kasih, kami pun berdoa untuk gereja-Mu. Di dalam pandemi saat ini, kami menyadari bahwa jemaat-Mu memiliki kerinduan untuk bersama-sama beribadah di gereja. Tetapi kami menyadari Tuhan, adanya pandemi ini membatasi diri kami untuk bisa bersekutu bersama-sama. Ajarlah kami untuk tetap bertahan, berpengharapan dan setia padamu di dalam kehidupan kami, di dalam kerinduan kami. Mampukan kami di dalam kehidupan ini menjadi anak-anak-Mu, menjadi jemaat-Mu yang berbagi kebaikan, berbagi kasih. Ajarlah gereja-Mu ini untuk setia padamu, setia pada karya-Mu, setia meneladani setiap tindak dan kasih-Mu
bagi kehidupan di masyarakat. Bapa, kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah para pemimpin negeri kami, untuk mereka boleh berlaku adil, bijak, dan penuh dengan hikmat-Mu. Mampukan kami semua untuk turut membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam kebenaran dan keadilan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah seruan doa kami yang kami haturkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan mari bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Ketika tangan kami terulur untuk menyampaikan persembahan, itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, supaya kehidupan kami mendapat menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati persembahan yang akan kami kumpulkan. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Saudara, marilah persembahan kita kumpulkan dan diiringi dengan pelengkap Kidung Jemaat 165, bait pertama dan kedua. Janji yang manis. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada saat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di dalam Kristus kami sembah dan kami puji, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas segala berkat yang Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga pada saat ini Engkau izinkan kami untuk melaksanakan ibadah. Ya Bapa,
Kiranya apa yang telah kami terima pada saat ini benar-benar dapat kami lakukan. Kami bisa berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Setelah kami selesai melaksanakan ibadah ini, kami akan melanjutkan ibadah kami selanjutnya, yaitu di dalam kehidupan nyata kami. Mampukan kami untuk bisa menjalankan seluruh rangkaian hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami ya Bapa. Hanya di dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, marilah kita menaikkan pujian PKJ 182 bait pertama dan keempat, Kuutus Kau. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan menerima pengutusan dan berkat. Kiranya berkat Tuhan ada pada kita dan persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Kiranya kita akan bertemu kembali dalam persekutuan jemaat kekasih Kristus. Amin. Kiranya persekutuan kita menjadi terang bagi kehidupan. Amin. Undurlah dari ibadah ini dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Jadilah saksi Kristus serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.